Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Trika 1 yaitu Bapak Imam Awaludin SEME dan juga Ibu Nadia Ramadhani Iksana SEMSI yang sudah memberikan kesempatan kami untuk dapat mempresentasikan hasil analisis mini skripsi kami. Sebelumnya perkenalkan kami merupakan mahasiswa yaitu yang beranggotakan dua orang yaitu Livia Eki Pangesti dengan NPM 2411021056 dan juga ada saya sendiri yaitu Umi Sada dengan NPM 2411021103. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memberikan informasi tentang judul kami yaitu mengenai analisis perputaran clearing dan cek biliet giro kosong sebagai indikator peredaran uang giral di wilayah clearing Lampung periode 2009 sampai 2024. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk ke slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kami untuk dapat mengambil tentang penelitian ini, di mana memasuki latar belakang penelitian di era ekonomi modern ini, kelancaran transaksi sangat ditopang oleh sistem pembayaran non-tunai seperti SKNBI. Nah, instrumen workat seperti cek dan biliet giro memengaruhi kecepatan perputaran uang atau velocity. Namun, munculnya fenomena cek atau biliet giro kosong mengindikasikan adanya masalah likuiditas dan penurunan tingkat kepercayaan yang berpotensi menurunkan volume peredaran uang giral di masyarakat. Oleh karena itu, kami tertarik untuk dapat meneliti mengenai judul tersebut. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di mana rumusan masalah dan tujuan kami berdasarkan fenomena yang ada tersebut, kami memiliki rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kami yang difokuskan pada 3 hal utama, yaitu yang pertama, kami ingin mengetahui perkembangan perputaran clearing di Lampung sepanjang tahun 2009 hingga 2024. Lalu yang kedua, kami ingin menganalisis tingkat penolakan cek atau biliet giro kosong. Dan yang ketiga, membuktikan apakah kedua instrumen tersebut secara bersama-sama dapat mencerminkan atau menjadi indikator peredaran uang giral secara akurat. Next slide. Lalu di sini kami meneliti dan diharapkan dapat membawa manfaat dan juga kontribusi yang ada, yaitu yang pertama kami ingin memberikan manfaat secara akademis, di mana draft ini berkontribusi memperkaya literatur ekonomi moneter regional, yaitu yang dapat menjadi yang terkait tentang uang giral atau M1. Nah, secara praktis, manfaat secara praktis ataupun kebijakan, hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Indonesia dan perbankan regional dalam memitigasi risiko cek kosong serta memperkuat infrastruktur digitalisasi pembayaran di wilayah Provinsi Lampung. Oke, next slide. Nah, di sini kami mempunyai data dan juga metode yang mendukung penelitian yang menjadi bahan ataupun sumber dukungan bagi penelitian kami, yaitu kami menggunakan data sekunder ataupun yang bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, yaitu SEKI, Provinsi Lampung dengan jenis data multi series dari tahun 2009 hingga 2024, sehingga total sampel mencapai 192 observasi. Nah, pendekatan kuantitatif yang kami pilih adalah regresi linear berganda dengan metode ordinary least square atau LS yang dilengkapi dengan rangkaian uji asumsi klasik serta uji kesesuaian model seperti uji T dan juga uji F. Baik, next slide. Nah, di kerangka teoritis ini, kami memberikan landasan teoritis yang mendasari analisis ini mencakup 4 teori utama, yaitu yang pertama ada teori kuantitas uang atau Fisher, di mana hal ini menitik beratkan pada kecepatan perputaran uang yang tercermin dari aktivitas clearing. Nah, lalu teori selanjutnya ada teori Tobin, yaitu di mana permintaan uang ini menjelaskan efisiensi clearing dalam menekan biaya transaksi. Lalu juga ada teori asimetri informasi, di mana diaplikasikan pada fenomena cek kosong sebagai bentuk kegagalan informasi yang merusak kepercayaan pasar. Lalu yang terakhir ada konsep money multiplier, di mana melihat cek kosong sebagai potensi hambatan atau kebocoran dalam pelipat gandaan simpanan. Oke, next slide.
Nah, di dalam mendukung penelitian kami punya data ringkasan dan tren kunci dari tahun 2009 sampai 2024, di mana jika kita memperhatikan tabel data ringkasan tren kunci ini, terlihat tiga dinamika utama, yaitu pertama, volume uang giral Y menunjukkan peningkatan yang sangat stabil dari tahun ke tahun. Kedua, perputaran clearing, lalu yaitu X1, sifatnya sangat fluktuatif, di mana sempat terjadi lonjakan ekstrim pada tahun 2012, serta koreksi tajam di tahun 2017. Di sisi lain, angka penolakan cek atau giro kosong X2 menunjukkan tren rata-rata harian yang melandai dan menurun menuju akhir periode di kisaran 0,4 hingga 0,6%. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan kualitas penyelesaian transaksi itu meningkat. Oke, next slide. Nah, di dalam statistik deskriptif inti ini, berdasarkan hasil output statistik deskriptif pada slide ini, kita melihat bahwa nilai rata-rata peredaran uang giral di wilayah Lampung itu berada pada angka 44,56 triliun rupiah dengan tingkat standar deviasi sebesar 13,33. Karena nilai standar deviasinya relatif lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini mengindikasikan bahwa peredaran uang giral di wilayah Lampung cenderung bergerak stabil selama periode pengamatan. Kondisi ini membuktikan bahwa fungsi uang giral sebagai instrumen likuiditas tetap terjaga secara konsisten dengan uh, tetap terjaga, bahwa perekonomian Lampung itu tetap konsisten. Oke, next slide. Nah, di dalam hasil uji asumsi klasik dan validitas model kami menemukan bahwa sebelum kita menginterpretasikan hasil regresi, model wajib harus lolos dari uji asumsi klasik agar menghasilkan estimasi yang tidak bias. Nah, berdasarkan hasil pengujian ekonometrika kami, yaitu kami menemukan bahwa yang pertama, nilai centered VIV sebesar 1,27, yang berarti model bebas dari masalah multikolinearitas. Nah, lalu yang kedua, nilai probabilitas Jerkubera lebih besar dari 0,05 sehingga residual terdistribusi secara normal. Lalu yang ketiga, hasil pengujian Beres Pagan Godfrey menunjukkan probabilitas di atas 0,05, artinya model bersifat homoskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas. Begitu pula dengan uji Beres-Godfrey LM yang menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi. Nah, dengan demikian dapat kami pastikan bahwa model OLS ini telah sepenuhnya memenuhi asumsi BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator. Nah, sehingga kesimpulan pada koefisien di slide berikutnya dapat dipercaya dan valid untuk diinterpretasikan. Nah, oleh karena itu, di slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Livia Eki Pangesti. Kepadanya saya persilahkan. Saya Livia Eki Pangesti dengan ujung NPM 241102106. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil deteksi multikolonialitas. Berdasarkan hasil tersebut, variabel perputaran clearing dan cek bilet giro kosong memiliki nilai centered VIV masing-masing sebesar 1,27. Karena nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas kritis VIV kurang dari 10, maka model penelitian ini terbebas dari gejala multikolonialitas. Setiap variabel independen mampu memberikan kontribusi yang terpisah dan unik dalam menjelaskan pergerakan peredaran uang, sehingga hasil estimasi parameter memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian di bagian hasil uji normalitas, Jerkubera berdasarkan histogram diperoleh nilainya sebesar 0,435071. Kemudian karena nilai probabilitas tersebut jauh lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, maka residu model penelitian terdistribusi secara normal dengan dipenuhi asumsi normalitas. Maka model regresi dinyatakan wilayah memenuhi salah satu kriteria Best Linear Unbiased Estimator, sehingga pengujian hipotesis lebih lanjut dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang memadai.
Kemudian di bagian hasil uji heterokedastisitas, bahwasannya nilai probabilitas R-square-nya sebesar 0,698, kemudian nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, maka model penelitian terbebas dari gejala dari masalah heterokedastisitas. Kemudian di bagian hasil uji autokorelasi diperoleh nilai probabilitas of R square-nya sebesar 0,6136 karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, maka model penelitian ini terbebas dari autokorelasi. Tidak terdapat hubungan linear antar error pengganggu dalam model sehingga model regresi dinyatakan valid dan memenuhi kriteria Bayes linear unbiased estimator. Kemudian di mana hasil estimasi regresi linear berganda memiliki nilai konstantanya 62,66. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel clearing dan giro kosong dianggap bernilai 0, maka jumlah peredaran uang giro adalah angkanya 62,67. Kemudian di koefisien clearing menunjukkan hubungan searah terhadap peredaran uang giral. Kemudian di bagian giro kosong memiliki koefisien negatif yang menunjukkan hubungan berlawanan arah. Pendekatan giro kosong akan menyebabkan penurunan peredaran uang giral sebanyak 17,30 yang mengidentifikasikan sensitif masyarakat terhadap risiko dalam sistem pembayaran giral. Kemudian di bagian slide analisis signifikan uji T parsial, yaitu variabel clearing memiliki nilai probabilitas 0,9683 karena nilai ini jauh di atas 0,05, maka variabel clearing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peredaran uang giral. Kemudian di variabel giro kosong memiliki koefisien regresi besar min 17,29563 dengan nilai probabilitasnya 0,0158. Karena nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05, maka secara parsial variabel giro kosong berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peredaran uang giral. Kemudian di bagian analisis signifikan secara bersama-sama, yaitu GF, nilai probabilitas abstraknya itu diperoleh dengan angka 0,026994. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel clearing dan giro kosong secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peredaran uang giral. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian sudah tepat dan layak untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut. Kemudian di bagian kesimpulan bahwasannya perputaran clearing selama 2009 dengan 2024 menunjukkan volatilitas tinggi, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peredaran uang giral dalam model ini. Kemudian cek Billiard Giro berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peredaran uang giral dalam kasus giro kosong dan menekan giral. Secara bersama-sama, clearing dan giro kosong berpengaruh signifikan terhadap peredaran uang giral. Model menjelaskan min 33,8% variasi Y, menyisakan faktor lain di luar model. Saran dan kebijakan serta rekomendasi praktis bahwasanya untuk Bank Indonesia, perkuatan pengawasan terhadap isu cek atau giro kosong, percepat sosialisasi digital settlement dan tingkatan monitoring clearing regional. Kemudian untuk perbankan, tingkatkan edukasi nasabah mengenai manajemen giro, kemudian perkuat validasi proses settlement dan percepat adopsi digital payment. Kemudian untuk peneliti dan lanjutan, itu ada tambahan variabel makro seperti inflasi dan suku bunga serta gunakan frekuensi bulan atau kuartal lebih rinci untuk menentukan R-square.